Israel, sejarah dan nubuatan Alkitab. Di tengah dunia yang terus berubah, ada satu bangsa yang tetap menjadi pusat perhatian umat manusia, Israel. Dari tanah kecil di Timur Tengah, sejarah bangsa ini membentang ribuan tahun, penuh dengan peperangan, penderitaan, pengasingan, hingga kebangkitan yang luar biasa. Tetapi kisah ini bukan sekadar sejarah. Setiap peristiwa yang dialami Israel sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya dalam Alkitab. Apakah mungkin sebuah kitab kuno meramalkan masa depan bangsa, bahkan dunia? Inilah perjalanan menyingkap rahasia nubuat tentang Israel dari zaman purba, masa kini, hingga akhir zaman. Perjalanan dimulai sekitar 2000 tahun sebelum Kristus. Seorang pria bernama Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Allah berfirman kepadanya, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2-3. Abram menaati panggilan itu. Namanya diubah menjadi Abraham, yang berarti bapa banyak bangsa. Dari keturunannya lahirlah Ishak, Yakub, dan 12 suku Israel. Nubuat ini bukan hanya soal tanah Kanaan, tetapi juga tentang sebuah bangsa yang akan menjadi saksi bagi seluruh dunia. Namun janji itu tidak berjalan mulus. Keturunan Yakub yang bergelar Israel jatuh dalam perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun mereka menderita, sampai Allah membangkitkan Musa. Dengan tangannya yang kuat, laut Teberaut terbelah, dan bangsa itu keluar menuju tanah perjanjian. Di Gunung Sinai, Allah memberikan Taurat, sebuah perjanjian kudus yang menegaskan bahwa Israel adalah umat pilihannya. Tetapi perjanjian itu juga membawa konsekuensi, berkat jika taat, kutuk jika memberontak. Pada masa Raja Daud dan Salomo, Israel mencapai puncak kejayaan. Bait Allah berdiri megah di Yerusalem, menjadi simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Perjalanan dimulai sekitar 2000 tahun sebelum Kristus. Seorang pria bernama Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Allah berfirman kepadanya, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2-3. Abram menaati panggilan itu. Namanya diubah menjadi Abraham, yang berarti bapa banyak bangsa. Dari keturunannya lahirlah Ishak, Yakub, dan 12 suku Israel. Nubuat ini bukan hanya soal tanah Kanaan, tetapi juga tentang sebuah bangsa yang akan menjadi saksi bagi seluruh dunia. Namun janji itu tidak berjalan mulus. Keturunan Yakub yang bergelar Israel jatuh dalam perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun mereka menderita, sampai Allah membangkitkan Musa. Dengan tangannya yang kuat, laut Teberaut terbelah, dan bangsa itu keluar menuju tanah perjanjian. Di Gunung Sinai, Allah memberikan Taurat, sebuah perjanjian kudus yang menegaskan bahwa Israel adalah umat pilihannya. Tetapi perjanjian itu juga membawa konsekuensi, berkat jika taat, kutuk jika memberontak. Pada masa Raja Daud dan Salomo, Israel mencapai puncak kejayaan. Bait Allah berdiri megah di Yerusalem, menjadi simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Sejarah membuktikan betapa sulitnya Israel untuk setia. Mereka berkali-kali meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Allah mengutus nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Hosea, Amos untuk memperingatkan mereka. Hosea menyamakan Israel dengan istri yang tidak setia. Yeremia menubuatkan bahwa Yerusalem akan hancur jika bangsa itu tidak bertobat. Tahun 722 sebelum Masehi, nubuat itu tergenapi. Kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Asyur. Tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, menaklukkan Yerusalem. Bait Allah dibakar dan bangsa itu dibuang ke pembuangan. Namun di tengah murka ada janji, Allah akan mengembalikan umatnya setelah 70 tahun. Dan benar, melalui Raja Kores dari Persia, Israel diizinkan pulang dan membangun kembali Bait Allah.
Di tengah sejarah yang kelam, nabi-nabi menubuatkan harapan baru. Yesaya berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang akan lahir dari seorang perawan yang akan menanggung dosa umat manusia. Mika menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Janji itu digenapi ketika Yesus lahir di kota kecil Betlehem di zaman pemerintahan Roma. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengajar dengan kuasa. Namun banyak pemimpin Israel menolak dia. Yesus menangisi Yerusalem dan bernubuat, akan datang waktunya, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas yang lain. Matius 24 ayat 2. Nubuat itu tergenapi pada tahun 70 Masehi. Tentara Romawi di bawah Jenderal Titus mengepung Yerusalem. Kota itu jatuh, bait Allah dibakar, dan bangsa Yahudi tercerai-berai ke seluruh dunia. Sejak saat itu, bangsa Israel hidup dalam diaspora selama hampir 2000 tahun. Namun, nubuat Alkitab berkata, Allah tidak akan membiarkan umatnya hilang. Yeremia menulis, "Jika langit di atas dapat diukur, maka aku akan menolak keturunan Israel." Yeremia 31 ayat 37. Berabad-abad, bangsa Yahudi hidup di negeri asing. Mereka ditindas, dijadikan warga kelas 2, bahkan dianiaya dalam Holocaust oleh Nazi Jerman. 6 juta orang Yahudi dibantai dalam tragedi yang mengerikan. Tetapi dari abu penderitaan itu, nubuat besar digenapi. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Dalam satu hari, nubuat Yesaya 66 ayat 8 menjadi nyata. Masakan suatu bangsa dilahirkan sekaligus. Israel hidup kembali di tanah leluhur mereka setelah hampir 2000 tahun. Namun kisah ini tidak berhenti. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel merebut Yerusalem Timur dan Tembok Barat. Setelah 2000 tahun, bangsa Yahudi kembali berdoa di kota suci mereka. Tetapi Alkitab bernubuat, Yerusalem akan menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa. Zakaria 12 ayat 3. Dan benar, hingga kini Yerusalem tetap menjadi pusat konflik politik dan agama dunia. Kitab Yehezkiel pasal 38-39 menggambarkan sebuah peperangan besar di akhir zaman. Bangsa-bangsa dari utara akan menyerang Israel, dipimpin Gog dari tanah Magog. Banyak penafsir melihat ini sebagai koalisi besar bangsa-bangsa yang suatu hari akan berbalik melawan Israel. Tetapi Allah akan turun tangan secara ajaib. Dengan gempa bumi, api, hujan batu, dan belerang, musuh Israel akan dikalahkan. Dunia akan tahu, hanya Tuhanlah yang melindungi umatnya. Alkitab juga menyebut masa tribulasi atau penderitaan besar. Dalam 7 tahun penuh gejolak, Antikristus akan muncul, menipu banyak bangsa dan membuat perjanjian dengan Israel. Tetapi perjanjian itu akan dikhianati, dan Yerusalem akan menjadi pusat konflik terakhir dunia. Yesus berkata dalam Matius 24, sebab pada masa itu akan ada siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Namun di tengah penderitaan, banyak orang Israel akan berbalik kepada Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Zakaria 14 menubuatkan, pada hari itu kaki Tuhan akan berdiri di Bukit Zaitun. Yesus Kristus akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan, menghancurkan Antikristus dan menyelamatkan umatnya. Bangsa Israel akan berseru, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Dunia akan menyaksikan awal dari kerajaan 1000 tahun. Kristus akan memerintah selama 1000 tahun dari Yerusalem. Bangsa-bangsa akan datang mencari pengajaran Tuhan. Damai sejahtera memenuhi bumi. Dan akhirnya, langit baru dan bumi baru akan diciptakan. Yerusalem baru turun dari surga, dan Allah tinggal bersama umatnya selamanya. Sejarah Israel adalah bukti bahwa firman Allah hidup dan kekal. Nubuat demi nubuat telah digenapi dengan tepat. Dan apa yang belum terjadi, suatu hari pasti akan digenapi.
Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menyambut penggenapan nubuat terakhir ketika sang raja kembali?